Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Coba ikhwah yang di belakang itu maju ke sini, belakang pojok. Taqaddam huna. Ini tempat kosong sini. Nah, taqaddam. Maju, bangun. Sini ini kosong. Yang masih pegang HP tolong di nonaktifkan. Nah, baik, kita lanjutkan kajian kita tentang Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaihi. Bab tentang an-nasiha lil imam, kewajiban untuk menasihati dalam arti di sini ala at-ta'ah was-sama', untuk menaati dan mendengar dan menaati ulil amri atau seorang pemimpin. Kemudian telah kita bahas beberapa perkataan para ulama dan dari kalam salaf, bagaimana mereka di dalam menegur, di dalam menasihati para pemimpin, dan ada di antara mereka yang sebutkan di sini ditegur oleh seorang gubernur, yaitu ketika dia menegur dalam keadaan ya tidak di depan umum, makanya kemudian ditegur oleh Iyad ibn Ghanmin radhiyallahu anhu. Kemudian fihi masail, ya, permasalahan ini yang penting dalam bab ini. Al-mas'alatul ula fil hadits wujub badlin nasihati lil imam. Dalam hadis Rasulullah SAW tentang ad-dinun nasihah, ya, hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu an, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Kemudian qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa ammatihim. Itu antum bisa baca perincian makna dari nasihat kepada Allah, pada kitabnya, rasulnya, a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang awam dari kaum muslimin. Dan kita hanya bahas pada saat itu, pertemuan yang lalu, tentang nasihat kepada a'immatil muslimin. Jadi fil hadis wujub badlin nasihati lil imam. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang menasihati atau mengingatkan seorang pemimpin, ya, tentang itu adalah bagian dari hal yang wajib. Maka bal huwa min afdalil jihad, bahkan seorang yang mampu untuk dia menyampaikan sesuatu kepada seorang pemimpin, dan itu sendirian, ya, tanpa dihadiri oleh yang lainnya, ini termasuk afdalul jihad, jihad yang paling afdal, mengatakan kalimat hak di sisi seorang pemimpin, bukan di atas mimbar,
bukan di mimbar-mimbar Jumat, tidak. Ya, tapi sendirian. Bal huwa min afdalil jihad, kama akhbara bidzalika Rasulullah SAW, sebagaimana telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Fa'an Tariq bin Shihab qal, kata beliau, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ayyul jihadi afdalu. Seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu bertanya, sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, ayyul jihadi afdal? Jihad apakah yang paling afdal? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatu haqqin inda imamin jairin. Kamu mengucapkan kalimat yang hak di sisi, ya di sisi artinya di sampingnya, berduaan dengannya, bukan depan umum. Indah, ya di sisi seorang pemimpin yang zalim. Jair artinya zalim. Wa fi lafdin anhu, dalam lafaz yang lain, redaksi yang lain, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Pas orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Wa qad wada'a rijlahu fil gharzi. Dan Rasul SAW telah meletakkan kakinya di atas pelana. Ayyul jihadi afdal? Artinya beliau akan pergi. Ditanya oleh orang ini, ya Rasulullah, ayyul jihadi afdal? Jihad apa yang paling afdal? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kamu mengucapkan kalimat yang hak di sisi seorang pemimpin yang zalim. Nah, disinilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mengingatkan seorang pemimpin itu harus sendirian. Ya, bukan depan umum. Apalagi di medsos, ya. Zaman kita zaman medsos atau sosmed, terserah mana yang duluan di ini, silakan. Insyaallah tidak keliru. Nah, jadi mengingatkan seorang pemimpin dengan cara yang baik. Ya, ketika dia sendirian, sampaikan. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, qala Al-Khattabi rahimahullah, inna ma sara dzalika afdal al-jihad. Jadi mengingatkan seorang pemimpin di sisinya ini menjadi sesuatu yang jihad yang paling afdal, li'anna man jahadal aduwa kana mutaraddidan baina raja'in wa khaufin. Karena seorang yang berjihad melawan musuh itu dia mutaraddid, ya, dia itu ragu, ya, mutasyakkik, antara raja wa khauf, antara harapan dan cemas. La yadri hal yaglibu au yuglabu. Ketika berjihad, seorang itu dia tidak tahu menang atau kalah. Wa sahibus sultan maqhurun fi yadihi. Sedangkan orang yang menyampaikan kalimat hak di sisi seorang pemimpin, itu dia tahu bahwa dia ini di bawah seorang pemimpin. Makanya menjadi afdalul jihad. Kalau jihad dalam bentuk peperangan, ketika seorang pergi berperang, dia tuh ragu menang atau kalah. Ya, menang atau kalah. Tapi ketika seorang menyampaikan nasihat pada seorang pemimpin dalam keadaan sendirian, dia tuh tahu bahwa dia ini di bawah pemimpin ini. Ya, di bawah kekuasaan pemimpin ini. Itu tidak ada keraguan, tapi dia sampaikan dengan cara yang baik. Makanya disebut afdalu al-jihad. Kok bisa afdalul jihad? Ya karena itu. Ya, li'anna man jahadal, kata beliau, wa sahibus sultan maqhur fi yadihi. Yang punya kekuasaan itu, ya, itu bahwa semua kekuasaan berada di tangannya. Fa huwa idza qala al-haqqa wa amara bil ma'ruf faqad ta'arrada lit-talafi. Maka seorang yang mampu, yang berani untuk mengatakan kalimat yang hak dan dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada pemimpin itu sendirian, faqad ta'arrada lit-talafi. Berarti dia itu seakan-akan menjerumuskan dirinya dalam talaf. Talaf itu bisa jadi dibunuh, bisa jadi penjara. Itu talaf. Talaf artinya fasad. Ya, at-talafu al-fasad. Nah, jadi fasara dzalika afdal anwa'il jihad min ajli ghalabatil khauf. Nah, maka orang yang mampu menyampaikan nasihat pada seorang pemimpin dengan sendirian, sara afdal anwa'il jihad, dia menjadi jihad yang paling afdal.
min ajli ghalabatil khauf. Karena dia lebih rasa takut lebih banyak daripada rasa rojaknya. Karena dia tahu bahwa pemimpin ini di atasnya, dia ini di bawah kekuasaan orang ini. Artinya kemungkinan dia diterima bisa saja, tapi kemungkinan besar dia mungkin dipenjara, bahkan mungkin dibunuh, bisa jadi. Nah, jadi itulah sebab disebut afdalu al jihad. Karena natijahnya hasil itu bisa dikatakan bahwa dia pasti akan kena dampaknya. Karena dia berada di atas di bawah kekuasaan pemimpin tersebut. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, poin kedua, anna nasihatal imam la takunu alaniyatan. Ya, jadi menasihati seorang pemimpin, ya, kepala negara atau raja, khalifah atau amirul mukminin, la takunu alaniyatan. Ini tidak boleh dengan terang-terangan, ya. Tidak boleh di forum umum, tidak boleh di mimbar Jumat, tidak boleh di medsos, ya. Hadza huwa manhajus salaf fi nussil imam wa ulatil umur. Inilah manhaj salaf dalam menasihati pemimpin, ya. Fa kaifa bil aib was sab wa ta'an? Kalau ada kalimat nasihat, ya, menasihati seorang pemimpin itu tidak boleh terang-terangan, ya, tapi hendaknya sendirian dengan cara yang baik. Nah, bagaimana dengan orang yang mencela pemimpin depan umum? Sab itu syatama yashtumu, syabba yasubbu, memaki-maki, mengata-ngatai pemimpin di depan umum. Watta'an, dan dia mencela, menikam, yang menyebutkan kekurangannya, aib-aibnya, itu ta'an namanya, depan umum. Bal kaifa idza kana al-aibu wat-ta'nu fil majalisil khassa wal 'amma. Nah, bagaimana apalagi kalau hal itu dilakukan, ya, yakni mencela pemimpin itu di majelis-majelis khassa. Karena kadang-kadang ada orang bukan majelis 10 orang, 20 orang ngobrol-ngobrol tentang fulan pemimpin itu. Nah, ini termasuk tidak dibenarkan fil majalis, ya. Yang khassa itu mungkin hanya terbatas jumlahnya. Kalau yang amah itu umum seperti mimbar Jumat, ya, atau yang lainnya, ya, di depan umum. Nah, bagaimana bagaimana hal ini? Ya, tentu lebih tercela, lebih jauh dari mana salaf. Itu maksudnya. Ats-tsalitsatu, poin ketiga, nusul imami alaniyatan fathun li babis syarr. Menasihati seorang pemimpin dengan terang-terangan ini artinya membuka pintu keburukan. Iya. Wasababun lil fitan, dan bisa menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Bisa jadi pembunuhan, jadi peperangan atau pembunuhan, pertikaian, jadi fitnah. Makanya dilarang menasihati seorang pemimpin itu dengan terang-terangan. Ar-rabi'atu, poin keempat, dhalalu man yashtagilu bi'aibil wulati 'alal manabir. Ya, dari apa yang kita baca dalam bab ini menunjukkan penyimpangan, kesesatan orang yang menjadikan mimbar sebagai ajang untuk mencela para pemimpin kaum muslimin, para ulatil umur. Ya. Demikian pula wa fil majalisil ammah, atau di majlis-majlis yang umum. Ya, atau di masjid yang umum. Qala al-allama Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala, kata beliau, ya, laisa min manhajis salafi at-tashhiru bi'uyubil wulat. Bukan merupakan manhaj salaf at-tashhir, memasyhurkan, syahara yusyahir, ja'alahu masyhuran. Itu artinya memasyhurkan aib pemimpin, aib ulil amr. Itu bukan manhaj salaf. Wa dzikru dzalika 'alal manabir, termasuk apalagi nyebut-nyebut kejelekan mereka di mimbar-mimbar, ya, depan umum. Lianna dzalika yufdi ila al-fawda, yufdi artinya yuaddi, adda ila, ya, afdha ila bermakna adda ila. Karena itu akan mengakibatkan fawda, kekacauan, ya. Fawda artinya kekacauan. Wa adamis sam'i wa ta'ah, dan menyebabkan rakyat umat tidak mendengar dan tidak taat pada pemimpin fil ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf, karena dia
dicela. Jadi itu bukan dari mana salaf. Kemudian wa yufdi ila al-khawd alladhi yadurru wa yanfa. Dan berdampak ya ketika seorang mencela pemimpin depan umum, ini yufdi ila yuaddi ila al-khawdi, menyebabkan pembicaraan yang mendalam, alladhi yadurru wa la yanfa. Hanya wah itu tok yang dibicarakan, yang mana hal-hal itu tidak bermanfaat dan tidak yadurru itu justru berbahaya dan tidak bermanfaat. Karena membicarakan di majelis khusus misalnya tentang jeleknya seorang pemimpin, apa ininya? Apa baiknya? Apa dengan demikian kita bisa merubah pemimpin itu? Ya juga tidak. Tidak ada gunanya. Paling itu ghibah, dosa, ya, kemudian tidak ada manfaatnya. Walakinna tariqatal muttaba'ata 'inda salaf. Ya, akan tetapi metode, cara yang benar menurut salafus saleh dalam hal menasihati pemimpin adalah an-nasihatu fima bainahum wa baina sultan. Menasihati antara mereka dengan sultan. Datang penguasa itu, datangi penguasa dengan cara yang baik, nasihati di antara mereka. Atau wal kitabatu ilaih, atau mengirim surat, nasihati kepada pemimpin itu. Ya, surat pribadi, misalnya seorang alim kirim kepada pemimpin, ya, dinasihati dengan baik, bawa ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Ya, tentu biasanya juga diawali dengan misalnya memuji mereka, jasa mereka, kebaikan mereka. Itu adalah hal-hal yang memang ada pada surat-surat salaf kepada pemimpin. Ya, kemudian baru mereka nasihati. Nah, jadi wal kitabatu ilaihi aw ittisal bil ulama alladzina yattasiluna bihi, atau ya hal yang jelek dari pemimpin itu sampaikan pada ulama yang mereka bisa menyampaikan kepada pemimpin tersebut, hatta yuwajjaha ilal khair, sehingga pemimpin itu diarahkan kepada yang terbaik, hatta yuwajjah al imam, ya, kepada as-sultan ilal khairi. Nanti ulama-ulama itu yang mengarahkan mereka. Kalau seorang misalnya dia tahu dirinya tidak mungkin dia bisa sampai kepada pemimpin itu, coba datangi ulama-ulama yang mereka punya pengaruh, mereka didengar, biar mereka yang nasihati. Ini mana salaf. Poin kelima, aibu al-ulah alanan awwalu mabadil khuruj. Ya, jadi aibul wulat, mencela. Aib di sini artinya mencela. Ini masdar dari fi'il aba yaibu. Ya, ada isim, ada ini menjadi masdar. Aibul wulat ini mencela. Ya, mencela wulatil umur alanan, dengan terang-terangan. Awwalu mabadil khuruj, ini adalah permulaan dari al-khuruj, dari memberontak. Biasa mulai dari mencela depan umum. Makanya para salaf melarangnya. As-sadisatu, poin ke-6, ingkarus salafi ala man sa'a fi nasihatil imam ala ru'usil mala. Jadi dulu para salaf itu mengingkari, ingkarus salaf. Para salaf dulu mengingkari ala man sa'a fi nasihatil imam, pada orang-orang yang dia berupaya menasihati imam ala ru'usil mala, di depan umum. Ala ru'usil mala artinya depan umum. Ini diingkari oleh para salaf. Sebagaimana ya Iyad bin Ghunmin, dia menasihati, ya, bahwa kamu ini kok berani, ya, dia nasihati kepada Hisham, ya, kepada Hisham yang Ibnu Hakim yang telah menegur di depan umum. Kemudian bab berikutnya, babus sam'i wa ta'ati lil a'immati wa injaru. Ini juga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salafus saleh. Bab tentang tetap mendengar dan menaati, ya, lil a'immati, kepada para pemimpin, wa injaru, meskipun mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Dalil yang dibawakan, ya, qala ta'ala, yang pertama surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul
dan kepada ulil amri minkum, kepada para pemimpin kalian. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sam'u wa ta'atu haqqun. Jadi kita mendengar dan menaati pemimpin itu adalah hak. Artinya kewajiban rakyat. Malam yu'mar bil ma'siyati, selama pemimpin itu tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin, tapi kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, kepada suatu kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan menaati dalam hal maksiat tersebut yang diperintahkan. Tapi tetap tidak boleh khuruj. Ya, cuma tetap tidak dalam hal maksiat yang diperintahkan jangan ditaati. Tapi tetap tidak boleh khuruj kepada pemimpin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abdullah radhiyallahu anhu qaal, Abdullah sama ini? Mutlaqan. Siapa berarti? Abdullah bin Mas'ud. Wa an Abdullah radhiyallahu anhu, artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, beliau berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada kami, innakum satarawna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan menjumpai, akan mendapati, akan melihat sesudah kematian aku ini atharah wa umuran tunkirunaha, dan hal-hal yang kalian mengingkarinya. Tapi apa makna atharah? Kata Sindi, atharatan innakum satalqawna ba'di atharatan. Jadi satarawna artinya satalqawna, kalian akan menemui, ya. Atharatan ya, itu ismun minal ithar. Ithar itu ay annal umara'a ba'di yufaddiluna alaikum ghairakum, bahwa para pemimpin yang akan datang itu mereka lebih mengutamakan selain kalian daripada kalian. Itu maksudnya. Yufaddiluna alaikum ghairakum. Ya. Yufaddiluna alaikum ghairakum, artinya mereka lebih utamakan orang lain daripada kalian. Ya. Karena ini maf'ul bihi, yufaddiluna ghairakum alaikum itu asalnya. Ya, yufaddiluna ghairakum alaikum. Mereka lebih utamakan selain kalian daripada kalian. Lah otomatis ini akan ada hal-hal mungkin mengecewakan. Loh kok aku tidak di ini? Bisa jadi itu akan terjadi hal itu. Ya, jadi kalian akan menjumpai dari perbuatan para pemimpin. Akan mengutamakan yang lain daripada kalian. Kemudian kalian juga akan menjumpai umuran tungkiruna, peristiwa-peristiwa yang kalian mengingkarinya. Kalau para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau terjadi demikian, kami menemukan hal-hal seperti itu, apa wasiatmu, apa perintahmu kepada kami ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan jika kami menjumpai seperti itu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak mereka atas kalian. Artinya kalian tetap melakukan kewajiban kalian kepada mereka. Itu apa? As-sam'u wa ta'ah. Tetap lakukan hal itu, mendengar dan menaati. Sedangkan wasalullaha haqqakum, hak kalian yang semestinya kalian menerima dari mereka, minta pada Allah. Ya, kalian tidak usah menuntut pada mereka pemimpin itu, tapi minta pada Allah. Adapun kewajiban kalian tetap kalian lakukan kepada mereka, terhadap mereka. Nah, ini arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addu ilaihim haqqahum, berikan hak mereka. Apa hak para pemimpin pada kita? Ini kewajiban kita pada mereka. As-sam'u wa ta'ah. Ya, itu mendengar dan menaati, dan tidak boleh khuruj, memberontak pada mereka. Berikan hak mereka, lakukan kewajiban kalian kepada mereka. Wasallallahu haqqakum, adapun hak kalian minta pada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah,
Aku berkata, wahai Rasulullah, inna kunna bisyarrin faja'a Allahu bi khairin fanahnu fihi. Wahai Rasulullah, kami dahulu, inna kunna, kami dahulu artinya kapan? Di zaman jahiliyah. Kami dahulu bisyarrin, dalam keadaan yang buruk. Jahiliyah. Ya, tidak ada ilmu, tidak ada apa-apa. Tidak ada kenabian. Ya, inna kunna bisyarrin faja'a Allahu bi khairin. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami atau mendatangkan kebaikan. Yaitu apa? Dan mengutus Rasulullah SAW, menurunkan Al-Quranul Karim. Ya, itu kebaikan. Ya, faja'a Allahu bi khairin. Allah mendatangkan kebaikan dan mengutus Nabi SAW, menurunkan Al-Quranul Karim. Ya, yang mana fanahnu fihi. Kemudian kami berada dalam kebaikan ini. Dan diutusnya Rasulullah SAW dan diturunkan wahyu. Fahal min warai hadzal khairi syarrun? Pertanyaan Hudzaifah adalah, ya, apakah sesudah kebaikan ini yang kami berada di dalamnya akan muncul keburukan? Ya. Fahal min warai hadzal khairi syarrun? Fahal min khalfi hadzal khairi syarrun? Apakah sudah kebaikan ini akan muncul keburukan? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya, akan muncul keburukan setelah kebaikan ini. Qultu, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, hal min wara'i dzalika syarri khairun? Apakah sesudah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Ya, sesudah keburukan, sekarang kebaikan. Di zaman Rasulullah, apa ada keburukan setelah itu? Ada keburukan. Setelah keburukan ini, apa ada kebaikan setelah itu? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya, akan ada kebaikan setelah keburukan itu. Qultu, kaif? Ini bagaimana? Kok bisa? Qal, kata Nabi SAW, yakunu ba'di a'immatun, akan datang sesudah aku ini. Ini yang keburukan yang berikutnya, ya. Keburukan yang berikutnya. A'immatun, akan muncul para pemimpin. La yahtaduna bihudai, mereka tidak mengikuti petunjukku. Ya. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak melaksanakan sunnahku. Ya. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan akan muncul di antara pemimpin-pemimpin itu rijalun, orang-orang qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka adalah hati-hati syaitan, fi juthmani ins, hati syaitan yang ada dalam jasad manusia. Seperti itu. Qal, kata Hudzaifah bin Yaman, qultu, aku bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah idza adraktu dzalika? Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah kalau aku menangi hal itu, kalau aku bertemu dengan hal tersebut? Munculnya manusia-manusia pemimpin yang mana hati mereka syaitan dalam jasad manusia. Apa yang aku lakukan? Qal, kata Nabi SAW, dengarkan ini wasiat Rasulullah kepada pemimpin yang hatinya syaitan di tubuh manusia. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Tasma'u wa tuti'u lil amir, tetap kamu dengar dan taat pada pemimpin. Ya. Kurang apa lagi kejelasan ini? Apa yang diperintahkan Nabi SAW? Tetap taat, mendengar dan taat. Lil amir, kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruka, meskipun dipukuli punggungmu. Wa ukhidha maluka, diambil hartamu. Fasma wa'ati, tetap dengarkan dan taat. Kurang jelas apa wasiat Nabi SAW kepada umat ini? Bagi mereka-mereka yang khuruj pada pemimpin, yang mencela pemimpin, yang menduduk para pemimpin seperti syaitan dan lain sebagainya. Kurang apa kejelasan hadis Rasulullah? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka kewajiban tetap as-samu wa ta'ah. Akan ada jalan keluar dari Allah Ta'ala. Pasti ada hikmah di balik ini. Fa innamal usri yusrun. Tapi perlu kesabaran. Ya. Karena Allah tidak mengangkat pemimpin kecuali sesuai dengan rakyatnya. Iya. Sesuai dengan rakyatnya.
Jadi ini sangat jelas bagaimana manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in dalam hal sikap kepada pemimpin yang zalim, pemimpin yang jair, ya. Ini sangat jelas. Fihi masail. Dalam bab ini ada poin-poin penting yang bisa diambil. Yang pertama, wujubus sam'i wa ta'ati lil a'immati ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Kewajiban mendengar dan menaati kepada para pemimpin ulil amri malam ya'muru bi ma'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Ats-tsaniyatu, yang kedua, fisqul imami wa fujuruhu la yamna'u min wujubi ta'atihi bil ma'ruf. Kefasikan seorang pemimpin dan kezalimannya, fujurnya, zulmuhu, la yamna'u, tidak mencegah, tidak menghalangi, min wujubi ta'atihi bil ma'ruf, tidak menghalangi untuk tetap menaatinya dalam hal yang ma'ruf, tetap taat dalam hal yang ma'ruf. Ats-tsalitsatu, poin ketiga, zulmul imami lirra'iyati wastitharuhu, kezaliman seorang pemimpin kepada rakyat, dan istitharuhu bidunya, dan dia lebih mengutamakan dirinya dalam hal keduniaan ini, dunahum, dan tidak diberikan pada yang lainnya. Ini la yamna'u min wujubi ta'ati fi ma laysa bima'siyati, juga tidak menghalangi untuk tetap taat kepadanya, ya, selama dalam hal yang bukan maksiat. Jadi istithar artinya lebih mengutamakan untuk diri mereka, ya. Ya, entah itu harta, kekuasaan, mereka ambil semua dan tidak berikan pada yang lainnya. Ini pun perbuatan pemimpin seperti ini tidak menghalangi dari tetap wajib untuk taat pada pemimpin tersebut, selama fima laysa bima'siyatin, selama bukan dalam hal yang maksiat. Ar-rabi'atu, poin keempat, tahrimul khuruj ala la'immati bil fisqi wal zulmi. Diharamkan memberontak, ya, kepada pemimpin lantaran pemimpin itu melakukan kefasikan dan kezaliman. Tetap dilarang. Tahrim, diharamkan, karena dampaknya besar. Ya, memberontak pada pemimpin itu dampaknya besar, akibatnya besar, makanya dilarang. Al-khamis, satu poin kelima, taswirun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'di a'immati akhir zaman bisyayatin fi juthmani insin yadullu ala shiddati fisqihim wa fujurihim. Taswirun Nabi sallallahu, ketika Nabi sallallahu menggambarkan, ya, ketika Nabi sallallahu menggambarkan li ba'dil a'immah, ya, fi akhir zaman, tentang sebagian pemimpin yang akan muncul di akhir zaman, beliau menggambarkannya dengan syaitan, ya, dalam jasad manusia. Ini menunjukkan, ya, dulu ala syiddati fisqihim, menunjukkan kefasikan mereka yang sangat, ya, menunjukkan kefasikan mereka yang sangat, wa fujurihim, dan kejahatan mereka yang sangat. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, ya, lam yakun mani'an min wujubi ta'atihim. Meskipun demikian, itu bukan menjadi penghalang untuk tetap taat pada mereka dalam hal yang ma'ruf. Jadi manhaj ini jelas, tidak ada keraguan bagi manhaj salaf dalam masalah sikap kepada seorang pemimpin yang zalim, ya. Nah, ini yang kita harapkan, ya, tulab paham tentang manhaj ini, ya. Jangan sampai ada obrolan tadi kelas atau di mana, ya, ini juga harus kita waspadai, ya. Ini masalah manhaj. Baik. Bab berikutnya, bab tawqiril imami wa ta'zirihi. Tawqir dan ta'zir. At-tawqir huwa al-ihtiram wal ijlal wal i'dham. Itu tawqir, di catatan kaki ada. At-waqqara yuwaqqiru, dari fi'il waqqara yuwaqqiru tawqiran, itu masdar. At-tawqir bermakna al-ihtiram, ihtarama yahtarim, menghormati. Al-ijlal, yakni mengagungkan atau menghormati, memuliakan, ya. Ajalla yujillu, al-ijlal masdar dari ajalla yujillu ijlalan,
Al-i'dham dari a'dhama yu'dhimu i'dhaman. Ada juga sama, menghormati, memuliakan. At-ta'zir dari azzara yu'azziru. Azzara yu'azziru bermakna 'azzama yu'azzimu, ta'zim. Sama, memuliakan. Ya, memuliakan, menghormati. Jadi bab tauqiril imam wa ta'zirihi. Bab tentang menghormati dan memuliakan pemimpin. An Ziyad ibn Qusayb al-Adawi qal kuntu ma'a Abi Bakrah radhiyallahu an tahta mimbar Ibni Amir wa huwa yakhutubu. Ya, jadi aku pernah, ya, kata beliau, Ziyad bin Qusayb al-Adawi dari Bani Adi, kabilah Bani Adi. Kuntu ma'a Abi Bakrah, Abu Bakar sahabat Nabi sallam. Aku pernah berada sedang bersama dengan Abu Bakrah radhiyallahu an. Tahta mimbar Ibni Amir wa huwa yakhutub. Berada duduk di bawah mimbar Ibnu Amir. Siapa Ibnu Amir ini? Wa huwa Abdullah bin Amir bin Quraiz bin Rabi'ah bin Habib al-Abshami. Wallahu Uthman ibnu Affan al-Basra wa Faris. Jadi Ibnu Amir ini dijadikan gubernur, diangkat oleh Utsman bin Affan sebagai gubernur di Basrah dan Persia. Ya, Basrah itu Irak, Persia ma wara'al Irak, di belakang Irak itu Faris. Pada tahun ke-29 Hijriah. Ba'dan azala Abu Musa al-Asy'ari. Setelah Utsman bin Affan mencopot, ya, Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari kemudian digantikan oleh Ibnu Abdullah bin Amir. Kemudian ba'da an azala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anil Basrati. Jadi setelah Abu Musa al-Asy'ari digantikan, ya, dicopot oleh Utsman bin Affan. Wa Utsman bin Abil As, ya, dan juga Utsman Abil As ini yang gubernur Persia. Sedangkan Abu Musa al-Asy'ari gubernur Basrah. Dua dicopot, dijadikan satu, diangkat pemimpin satu orang, yaitu fajama'ahuma libni Amir. Artinya Basrah dan Faris itu di gubernurnya satu. Kalau zaman Umar bin Khattab berapa gubernurnya? Dua. Abu Musa al-Asy'ari itu pemimpin di Basrah, dan Utsman bin Abil As itu gubernur di Faris. Diganti, dua orang yang diturunkan, kemudian diganti oleh Abdullah bin Amir, menguasai dua daerah ini. Ya, penggabungan dua provinsi itu artinya. Ya. Itu Abdullah bin Amr. Jadi Abu Bakar dan ini Ziyad bin Qusayb duduk di bawah mimbar Abdullah bin Amir wa huwa yakhutub. Abdullah bin Amir sedang khutbah. Wa alaihi thiyabun riqaq. Baju yang dipakainya dipakai oleh siapa ini? Abdullah bin Amir. Bajunya tipis. Riqaq, tipis. Baju yang dipakai oleh Abdullah ibnu Amir ini, gubernur ini, baju tipis. Ya. Faqala Abu Bilal. Nah, ada satu orang Abu Bilal. Ini nanti jelaskan siapa Abu Bilal. Abu Bilal mengatakan pada Ibnu Amir, "Unzuru," atau mengatakan pada umumlah, "Unzuru ila amirina." Coba kalian lihat itu pemimpin kita itu. Lihat gubernur kita itu. Ya, yalbasu thiyabal fusaq. Dia pakai bajunya orang-orang fasik karena tipis. Faqala Abu Bakar, mendengar ucapan Abu Bilal ini, Abu Bakar langsung sahabat Nabi sallam mengatakan, "Uskut, diam kamu tuh." Ya. Sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ardi," barang siapa yang menghinakan pemimpin, pengganti, dia pemimpin, seakan-akan dia pengganti Allah di bumi ini, jadi pemimpin, maka ahanahullah, Allah akan menghinakannya. Barang siapa menghinakan pemimpin di bumi ini, yang mana dia itu Allah mengangkatnya,
Semua penguasa di bumi ini siapa yang angkat? Allah Ta'ala. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya. Jadi sultan, seorang diangkat di bumi ini, itu ibarat Allah yang mengangkatnya. Dia sultanullah fil ard. Kata Nabi SAW, barang siapa menghinakan seorang pemimpin, ya, yang dia diangkat oleh Allah di muka bumi ini, Allah akan menghinakannya. Nah, siapa Abu Bilal ini? Qala Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam Nubala, Abu Bilal hadha huwa Midras bin Udayyah Kharijiyun, seorang Khariji, ya, seorang Khawarij. Kalian Khariji nggak ngerti, ya Khawarij ngerti ya. Ya, kalau jamak ngerti, kalau mufrad nggak ngerti. Jadi Khawarij itu mufradnya Kharijiyun, ya, personnya itu Khariji, kelompoknya Khawarij. Jadi salah satu orang dari Khawarij. Wa min jahlihi, dan di antara kebodohan orang ini, adda thiyab ar-rijal ar-riqaq libas al-fusaq. Di antara kebodohan orang ini, dia menganggap baju tipis itu, ya, dipakai oleh laki-laki, itu dianggap sebagai pakaiannya orang-orang fusaq. Dianggap sebagai pakaian orang fusaq. Baik, lanjut. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW khamsun. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kata Nabi alaihi salatu wassalam, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Ada 5 perkara. Ay khamsu khisalin, ya, khamsu khisal. Jadi khoslah. Jadi ada 5 hal. Man fa'ala wahidatan minhunna, barang siapa melakukannya salah satu dari 5 ini, kana dhaminan 'ala Allah, maka dia dijamin oleh Allah Ta'ala. Jamin oleh Allah Ta'ala. Jamin ini kebaikan dari surga oleh Allah Ta'ala. Yang ngantuk bangun. Man ada maridon, pertama menjenguk orang sakit, ya. Jadi mata saya di buku tapi ngantuk tahu. Man ada maridon, pertama orang yang menjenguk orang sakit, ya. Yang kedua, au kharaja ma'a janazatin. Yang kedua, dia keluar menghantarkan jenazah seorang muslim, diantar ke kuburan. Yang ketiga, au kharaja ghazian, atau dia keluar untuk berperang, ya, berjihad fi sabilillah di saat adanya jihad. Kemudian yang keempat, au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Termasuk orang yang dijamin surga, dijamin oleh Allah Ta'ala. Dakhala ala imamihi, orang yang datang menemui pemimpinnya, imamnya, yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Tujuannya hanya untuk menghormati dan memuliakan pemimpin itu. Ini yang keberapa ini? Keempat. Kemudian yang kelima yang mendapat jaminan Allah, au qa'ada fi baitihi, atau dia duduk di rumahnya, fasaliman nasu minhu, manusia selamat darinya, dari tangannya, dari lisannya, wa salima minan nas, dan dia juga selamat dari ucapan orang lain atau dari tangan orang lain. Jadi 5 perkara yang seorang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi masail. Di situ sebutkan, ya, karena dominan Allah, lihat 352, ay anna Allah yakfihi, Allah menjamin dia orang ini, arti Allah mencukupinya. Yakfi arti mencukupinya. Idza asya fayutihi rizqahu, kalau dia hidup Allah berikan rezekinya. Wa yakfihi subhanahu wa ta'ala, Allah cukupkan dia. Idza mata, kalau idza mata fayutihi al-ajr indahu, kalau dia meninggal Allah berikan pahala baginya. Ini maksud jaminan Allah pada orang itu, pada yang 5 ini. Fahadha dhamanullah azza wa jalla li hadzal 'abd. Inilah jaminan Allah kepada hamba itu. Dia hidup Allah berikan rezeki, kalau dia mati Allah berikan pahala. Ya 5 orang ini tadi. Orang yang menjenguk orang sakit,
orang yang dia itu mengantar jenazah, orang yang pergi berperang, orang yang dia datang pada pemimpin menghormatinya, memuliakannya, dan orang yang duduk di rumahnya, dia selamat dari manusia, manusia pun selamat darinya. Ya. Nabi SAW pernah ditanya, ayul muslimi afdalu, orang muslim mana yang paling afdal ya Rasulullah? Qal man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Itu orang muslim selamat dari lisannya dan dari tangannya. Itu orang muslim yang paling Masya Allah. Jelas? Sudah ada nih? Ada. Kemudian masail selesai. Ini insyaAllah ba'da al-utlah. Itu tanya apa itu? Tidak usah tanya-tanya. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha La ilaha illallah. Fihi masail. Al-mas'alatul ula, poin pertama, al-wa'id liman ahana sultan. Ini ancaman bagi orang yang menghina seorang pemimpin kaum muslimin. Ai annahu uqiba bima fa'ala mahu. Dia akan diberi sanksi oleh Allah Ta'ala terhadap perbuatannya. Faqubilat al-ihana bil-ihana. Dia menghinakan, Allah pun menghinakan. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis amal yang sama. Jaza'u sayyi'atun mithluha. Balasan satu perbuatan buruk yang keburukan yang serupanya. Sama dengan ihsan. Hal jaza'ul ihsan ilal ihsan. Berbuat baik Allah berikan balasan kebaikan. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Al-wa'id liman ahana as-sultan. Kemudian al-thaniyah, poin kedua, minas sunnati tauqiru sultan wa ta'ziruh. Jadi termasuk ajaran sunnah Nabi SAW, menghormati, memuliakan pemimpin. Ya. Ada hadis dhaif, kata Nabi SAW, hadis dhaif riwayat Imam Abu Dawud, anzilin nasa manazilahum. Maknanya benar. Ya, letakkan manusia, tempatkan manusia pada tempat mereka. Ya. Kalian juga demikian ya ikhwah, ayyuhal ikhwah. Kalian akan pulang negeri kalian, kampung kalian, desa kalian. Di sana ada orang-orang terhormat di sana itu, ya. Walaupun mungkin dia berbeda, tapi dia itu orang muhtaram di kampungnya. Ya hormati orang itu. Kalau kalian mau dakwah kalian, insya Allah berjalan dengan baik, tempatkan orang pada tempatnya.
Iya, hormati orang, hargai mereka. Jangan remehkan, jangan rendahkan. Mentang-mentang punya ilmu, ya baru tahu satu hadis, masya Allah, ingin jadi Albani di kampungnya, ya keliru. Iya, sudahlah. Tawadhu itu lebih mulia. Ya kun mutawadhian. Coba rendah hati lebih mulia, menjadikan orang mulia. Jadi letakkan manusia pada tempatnya. Ya, kita tetap menghormati. Kadang-kadang berbeda dengan kita, tidak ada masalah. Ya, kita hormati orang itu. Ya. Ini supaya kita betul-betul tahu juga diri kita dan insya Allah bisa diterima oleh masyarakat, oleh umat. Karena manusia itu melihat dari akhlak seseorang. Apalagi seorang dai, thalibul ilm. Kalau akhlaknya jelek, tidak ada orang mau di dunia ini. Ya, tapi seorang punya akhlak yang mulia, akhlaknya baik, ya dia akan dihormati oleh manusia. Makanya Rasulullah menyuruh kita wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaulilah manusia umum, manusia itu dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, fadlu tauqiri sultan wa ta'ziri, keutamaan orang yang menghormati pemimpin dan memuliakannya. Itu mendapat jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang keempat, hirsus syariati ala jam'i qulubir ra'iyati ala sultan. Bahwa syariat Allah ini betul-betul punya, ya, berupaya, bertekad untuk apa? Mengumpulkan hati manusia, menyatukan hati rakyat kepada pemimpin, bukan memecah belah mereka, tidak. Bukan memecah belah hati mereka, tapi mengumpul supaya setiap umat atau rakyat menghormati pemimpin mereka. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tafriqus syariati bainal imam war ra'iyah fil hukuk. Si agama ini membedakan hak pemimpin dan hak rakyat. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Maka lakukan. Kewajiban kita kepada pemimpin, laksanakanlah. Kalau hak kita tidak diberikan oleh pemimpin, minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Kaya. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang lebih poin-poin yang kita bahas, dan insya Allah ini pengajian terakhir. Karena minggu depan insya Allah kita sudah masuk bulan Ramadan, maka pembahasan kitab ini insya Allah lanjutkan setelah Ramadan. Biidznillah Subhanahu wa Ta'ala. Sini ada pertanyaan. Bagaimana sikap kita bila mendapati seorang pengajar, yaitu menyinggung kezaliman atau aib penguasa? Ya, ini tentu kita harus mengambil sikap. Sikap seorang murid, ya laporkan kepada pemimpin. Sampaikan kepada mudir, ya, ngerti? Bukan Anda ribut di kelas, ya, bertengkar di kelas juga tidak baik, ya. Tapi laporkan pada mudir, nanti mudir manggil yang menasihati dosen tersebut, ya. Dan alhamdulillah saya tahu apa maksudnya, dan alhamdulillah sudah dilakukan. Bukan dukun loh ya. Tapi ada informasi masuk ke saya. Baik, ini sudah dijawab tadi. Bagaimana pandangan antum dengan orang yang, jangan saya, pandangan syariat, ya. Saya ini seorang manusia biasa. Bagaimana pandangan antum tentang orang yang menasihati orang lain dengan terang-terangan di medsos tentang menjelek-jelekkan pemimpin? Sebetulnya kalau dia bisa dengan japri itu lebih bagus. Jadi orang yang menyimpang tadi nasihati dengan baik. Kirim surat saya pribadi, ya bahwa ini sikap yang tidak benar, kasih dalil, ya. Tapi kalau ya sudah perang medsos ya lain lagi memang. Kadang-kadang ada orang yang hobi memang perang medsos, hobi, ya. Itu berat, hobi. Ya, jadi ini sebetulnya dia dengan nasihat japri. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa, ya lain lagi ceritanya. Ya, tapi kita berkewajiban untuk menyampaikan, ya. Tidak usah bukan harus merubah orang 100%. Intinya adalah menyampaikan nasihat. Orang itu mau alhamdulillah, dia tidak mau itu urusannya. Wa ma 'ala rasuli illal balagh. Kata Allah Ta'ala, kewajiban para rasul menyampaikan. Ya, itu para rasul. Kewajibannya menyampaikan. Laisa 'alaika hudahum, kata Allah Ta'ala.
Bukan tugasmu memberi petunjuk pada manusia, itu bukan. Tugasmu nyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tempatkan diri kita sesuai dengan yang Allah tempatkan. Jangan melebihi nabi kita ini, ya. Cukup nasihati. Mau alhamdulillah, dan mau itu urusannya. Ya, itu urusannya. Baik. Ini terakhir. Ini sudah. Ya rupanya yang pertama tadi sama pertanyaan 3 sama dengan pertama. Ternyata sudah jawab. Baik, aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami nasihatkan antum sekalian supaya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita insyaallah menghadapi bulan Ramadan, manfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah pada Allah taala, memperbanyak doa pada Allah taala untuk diri kita, keluarga kita, agama kita, negeri kita, pemimpin kita, ya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, waktu yang ada. Terus menuntut ilmu. Jangan pernah Anda merasa sudah cukup ilmu itu pada aku. Jangan. Itu orang mutakabbir. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampaui batas karena apa? Merasa dirinya sudah cukup. Itu bahaya. Gelas ini kalau sudah penuh tidak akan bisa diisi lagi. Tumpah kalau diisi. Tapi kalau dia kosong bisa diisi. Sama manusia seperti itu. Kalau merasa diri sudah punya ilmu, punya ini dan itu, nasihat apapun Nabi tidak bisa masuk. Tapi kalau dia merasa dirinya kosong, tawadhu, ya, maka hendaknya, ya, maka dengan demikian insyaallah akan masuk ilmu padanya. Kemudian isti'anah billah, selalu mohon pada Allah pertolongan, ya. Jangan lupa juga doa pada guru-guru kalian, teman-teman kalian, ya. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Kita tutup kajian ini dengan subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.